Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kelvin dari kelas PTIKD dengan NIM 230209501066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas profesi kependidikan yang dimana membuat video mengenai sebuah kasus pendidikan di Indonesia dan menganalisis masalah dan dampaknya serta bagaimana cara pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu isu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Namun, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu ditangani secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Latar belakang masalah. Yang pertama, kesenjangan kualitas, yang dimana perbedaan yang signifikan antara kualitas pendidikan di kota besar dan di daerah terpencil. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, dan anggaran yang memadai. Yang ketiga, kurikulum yang ketinggalan zaman, yang dimana kurikulum pembelajaran yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Data dan statistik terkait isu pendidikan. Yang pertama itu angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah di Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Yang kedua, rasio guru-murid. Masih banyak daerah yang memiliki rasio guru-murid yang tidak ideal. Yang ketiga, disparitas antar daerah. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Analisis akar masalah. Yang pertama itu anggaran terbatas. Anggaran pendidikan yang belum mencapai target 20% dari APBN. Yang kedua, distribusi tak merata. Distribusi anggaran dan sumber daya pendidikan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Ketiga, manajemen tak efektif. Pengelolaan sistem pendidikan yang belum optimal di tingkat daerah dan sekolah. Dampak permasalahan pendidikan. Yang pertama itu kesenjangan keterampilan. Lulusan tidak siap menghadapi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Kedua, keterbatasan akses. Masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan belajar yang layak. Yang ketiga, penurunan daya saing. Kualitas pendidikan yang rendah berdampak pada daya saing Indonesia di tingkat global. Isu pemerintah dalam mengenai peran pemerintah dalam mengenai isu pendidikan. Yang pertama itu alokasi anggaran, di mana pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan sesuai target 20% dari APBN. Kedua, kebijakan strategis, membuat kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, pengembangan guru, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Kebijakan dan program pemerintah. Yang pertama, wajib belajar 12 tahun, perluasan akses pendidikan dasar dan menengah untuk seluruh Indonesia. Revitalisasi sekolah, pembenahan sarana, prasarana, dan pengelolaan sekolah di seluruh daerah. Peningkatan kualitas guru, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan guru melalui berbagai program. Tantangan dan kendala implementasi. Yang pertama, birokrasi berbelit, proses perizinan dan prosedur yang panjang menghambat pelaksanaan program. Koordinasi lintas sektor, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain. Ketiga, keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik di berbagai daerah. Contoh praktik baik penanganan isu pendidikan. Yang pertama, pembelajaran digital, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belajar. Kedua, pendidikan vokasi, pengembangan program pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ketiga, keterlibatan masyarakat, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung proses belajar. Kesimpulan dan rekomendasi. Pertama itu komitmen yang kuat, di mana pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menangani isu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, perbaikan menyeluruh diperlukan agar sebagai upaya perbaikan yang komprehensif mulai dari anggaran, kebijakan hingga implementasi di lapangan. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak, yaitu kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.